dibahas akhirnya akan segera disahkan hari ini. RUU ASN yang disahkan adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Anggota Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menyatakan berdasarkan agenda hari ini, RUU ASN akan disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna. Sebelumnya pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 RUU ASN yang digelar Komisi 2 DPR RI pada 26 September lalu, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan kesepakatan untuk membawa RUU ASN pada rapat paripurna merupakan sebuah sejarah. Dirinya menambahkan pengesahan RUU ASN sejatinya merupakan hal yang ditunggu, khususnya untuk para tenaga honorer. Untuk informasi selengkapnya mengenai pengesahan RUU ASN hari ini, kita bergabung dengan Liz Pratiwi dari Gedung DPR RI. Liz, apa saja poin perubahan dalam RUU ASN yang akan disahkan hari ini? Ya Pak, benar sekali bahwa RUU ASN ini memang sudah ditunggu oleh banyak pihak. RUU ASN ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang nantinya akan mengakomodasi terkait dengan non-K2, honorer K2, ASN PNS maupun P3K. Ada sejumlah poin yang dibahas dalam regulasi terkait dengan peraturan ASN ini. Ada 7 agenda transformasi birokrasi dalam RUU ASN yang akan disahkan pada siang nanti. Pertama adalah terkait dengan penuntasan tenaga honorer. Sesuai dengan salinan dalam draft RUU ASN pada 25 September 2023, tercatat bahwa masalah tenaga honorer ini diatur dalam pasal 67 RUU ASN. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa nantinya masalah terkait dengan pegawai non-ASN atau honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Hal ini berarti masa pembubaran tenaga honorer mundur 1 tahun dari jadwal yang sebelumnya ditetapkan pada 28 November 2023. Sementara itu, menurut keterangan dari pemerintah bahwa nantinya sebagian dari honorer tersebut akan diangkat menjadi P3K part-time atau P3K paruh waktu secara bertahap yang peraturannya nanti akan dimasukkan dalam peraturan pemerintah atau PP Manajemen ASN yang menjadi bagian turunan Undang-Undang ASN hasil revisi. Kemudian yang kedua adalah kemudahan talenta nasional. Hal ini nantinya bagi para ASN yang ditempatkan di daerah 3T yakni tertinggal, terdepan, dan terluar akan memiliki kesempatan untuk naik jabatan lebih cepat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perbedaan kenaikan jabatan atau kenaikan jabatan bagi ASN di daerah maupun di pusat. Dan ketiga adalah percepatan pengembangan kompetensi sehingga nantinya kompetensi dilakukan tidak hanya berbasis akan dapat dilakukan dengan magang di sejumlah BUMN bagi para ASN yang ingin menjabat sebagai kepala dinas. Kemudian keempat, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN sehingga ASN rencananya akan dilakukan rekrutmen tidak hanya 1 tahun sekali, namun dapat dilakukan hingga 3 kali dalam setahun. Yang kelima adalah reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Keenam, digitalisasi manajemen ASN. Dan ketujuh adalah penguatan budaya citra kerja ASN. Untuk RUU ASN ini memang sudah melalui jalan panjang setelah sebelumnya pengambilan keputusan tingkat 1 dilakukan pada pekan lalu, tepatnya 26 September 2023, dan hari ini pengambilan keputusan tingkat 2 yang akan dibahas dalam rapat paripurna akan dilakukan beserta dengan pengesahan dari RUU ASN itu sendiri. RUU ASN sudah diperjuangkan selama lebih dari 7 tahun, tepatnya mulai tahun 2016, tercatat bahwa sejak awal dimunculkan, ini sudah 7 kali masuk dalam prolegnas dan akhirnya akan disahkan pada siang nanti. Demikian Eva, kembali ke Anda. Baik, terima honorer pada November 2023 telah dibatalkan. Selanjutnya, DPR RI meminta pemerintah untuk mengatur strategi yang komprehensif dalam penataan tenaga honorer hingga 1 tahun mendatang. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengalami beberapa perubahan mendasar. Sejumlah revisi diharapkan dapat membuka ruang rekrutmen yang lebih fleksibel. Demikian juga dengan pola pengembangan ASN yang tidak lagi klasikal.
Mobilitas talenta nasional akan semakin luas untuk mengurangi kesenjangan sumber daya manusia di berbagai daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI, Yanuar Prihatin mengatakan, revisi Undang-Undang ASN akan menjadi kunci pengaturan ASN yang lebih menyeluruh dan tidak tumpang tindih. Kita kasih waktu pemerintah setahun ke depan sampai Desember 2024 untuk merancang ulang konsep penyelesaiannya. Supaya kita kasih waktu. Supaya apa juga? Supaya teman-teman tenaga honorer, kemudian juga yang sejenisnya di berbagai sektor, kesehatan, pendidikan, dan yang lain-lainnya itu juga bisa menarik napas lega lah. Bahwa kuncinya win-win solution. Artinya mereka juga happy ending, bisa senyum, tapi pemerintah juga tidak kedodoran dari sudut anggaran. Lebih lanjut, Yanuar juga mendorong pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk memberikan atensi serius kepada persoalan penyelesaian penataan tenaga honorer, khususnya terkait validasi data pendaftar P3K. Halim Amrullah, TVRI Parlemen melaporkan. Wakilan dari fraksi partai hadir untuk menyampaikan pendapat. Pembahasan tingkat 2 RUU ASN pada hari ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pada pembahasan tingkat 1 yang digelar Komisi 2, seluruh fraksi menyatakan sikap menyetujui perubahan-perubahan yang akan disahkan. Untuk mengetahui perkembangan pengesahan RUU ASN telah bergabung bersama kami Jose Nicole langsung dari DPR RI. Jose, apakah RUU ASN sudah disahkan menjadi undang-undang? Bagaimana jalannya sidang paripurna pada hari ini? Ya baik, selamat siang dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa akhirnya DPR RI telah menyetujui perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan draft RUU yang dibikin oleh Komisi 2. Berdasarkan pantauan kami, proses persidangan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, maksud kami Sufmi Dasko, Rahmat Gobel dan juga Ludwig F. Paulus. Dan terkait dengan proses persidangan, agenda RUU ASN ini dimulai dengan pemaparan yang dilakukan oleh Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia yang secara garis besar bahwa pemaparan dari laporan kinerja Komisi 2 ini menyatakan bahwa proses pembentukan draft dari RUU ASN ini telah melalui sejumlah proses, di antaranya telah meminta pendapat daripada pemerintah, kalangan akademisi, hingga juga sudah melakukan survei terhadap sejumlah provinsi, terutama mengenai pengelolaan daripada aparatur sipil negaranya. Secara garis besar, dan juga pemirsa, bahwa pasal-pasal terkait dengan RUU ASN ini telah disahkan menjadi undang-undang ini menyangkut sejumlah ruang lingkup, yang utamanya adalah transformasi birokrasi, proses perekrutan yang lebih aktif, asesmen berdasarkan kompetensi, hingga penyetaraan hak dan insentif antara PNS dan P3K, hingga penuntasan tenaga honorer yang sebagian akan ditingkatkan menjadi P3 part-time atau P3 paruh waktu. Apabila kita merujuk kepada salah satu laporan juga yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia, bahwa pada proses pembahasan tingkat 1 yang dilakukan di internal Komisi 2, bahwa total 8 fraksi dari DPR ini memberikan pernyataan persetujuan terhadap perubahan, namun ada sedikit catatan dari fraksi PKS yang secara garis besar dan juga pemirsa menyatakan bahwa RUU ASN ini dapat ditingkatkan kepada pembahasan tingkat 2 untuk diputuskan dalam rapat paripurna, dengan catatan bahwa implementasi daripada pasal-pasal ini harus dikawal secara aktif, yang secara garis besar ini menyangkut mengenai netralitas ASN, kesejahteraan ASN, Jelajahi cara